Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan EGC Voice dalam pelajaran Sekolah Sabat. Kita telah tiba di satu pelajaran yang sangat menarik, di pelajaran yang ke-12. Tentu masih bersama dengan rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, yang akan menyampaikan akan seri pelajaran Sekolah Sabat ini. Tentu saja saya mengharapkan respon daripada semua pemirsa, sahabat EGC Voice dimanapun Anda berada. Jika ada pertanyaan, jika ada permohonan doa, belajar Alkitab, atau apapun itu, silahkan saudara mengirimkan pesan ke nomor WA 085 700 994 007. Saya ulangi, 085 700 994 007. Maka tim kami akan memfollow up-nya dan memberikan apa yang bisa kami berikan kepada saudara yang membutuhkannya. Baik, kita akan mempelajari ini, pelajaran yang sangat indah. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Henry Kawela. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahmat Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersekutu untuk mau mendengarkan firman-Mu. Roti hidup yang penuh kuasa biarlah tercurah atas hidup kami masing-masing. Roh Kudus Tuhan menguatkan kami semua, membuka pikiran kami, agar ketika kami belajar kebenaran firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat, baik kami yang di studio maupun pemirsa yang menyaksikan, yang menonton tayangan ini, mereka semua dikuatkan dan diberkati. Bapa kami di sorga, biarlah Engkau bungkus tutup urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami siap untuk menyampaikan firman-Mu dan siap untuk menonton dan mendengar firman-Mu. Dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Endik. Sahabat EGC Voice, saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama, yang telah mengawali kita di dalam doa buka adalah Pendeta Muda Henry Kawela. Beliau Gembala Jemaat Eklesia Surabaya. Shalom. Kemudian, di sebelah kanan saya, Pendeta Adrian Runesi, Gembala Jemaat Semingchen Surabaya. Shalom. Nah, kedua hamba Tuhan ini orang-orang muda yang sangat luar biasa, pendeta-pendeta yang sangat cekatan. Kita akan belajar. Kita telah tiba di pelajaran yang ke-12 dengan judul Panggilan untuk Berdiri. Saya akan membacakan ayat hafalannya atau ayat inti kita. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 11. Firman Tuhan berkata, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Di dalam pendahuluan dikatakan begini, satu kali Israel mendapatkan serangan dari musuh. Tentaranya sangat banyak. Dan abdi Elisa atau hamba Elisa ini mengalami ketakutan. Bagaimana nih menghadapi akan serangan musuh ini? Prajurit mereka begitu banyak. Tetapi Elisa katakan kepada abdi ini, jangan takut, yang menyertai kita ini lebih banyak. Lalu Elisa berdoa agar Tuhan membukakan mata mereka, mata hati mereka, sehingga mereka akan melihat pasukan yang menyertainya. Dan benar, ketika Elisa berdoa, dibukalah mata akan abdi Allah ini, sehingga dilihatlah bahwa ternyata ada penuh penunggang kuda, kereta yang berapi yang mengelilingi mereka, yang siap berperang. Pertanyaannya adalah, kekuatan siapa ini?
Mari kita masuk di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Di hari Senin, Pendeta Endik. Hari Minggu. Hari Minggu Pendeta Endik dikatakan ada dengan judul pidato pertempuran. Dikatakan begini, pertempuran itu melawan kekuatan roh jahat yang kuat. Kira-kira apa yang Paulus mau sampaikan tentang pertempuran ini menyangkut Paulus menyinggung kepada orang-orang Efesus di kitab ini tentang adanya pertempuran. Pertempuran untuk siapa dan bagaimana kita bertempur? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Daniel. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah masuk pada pelajaran yang ke-12, di mana surat terakhir daripada Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Nah, di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10 dengan judul perlengkapan rohani. Kalau kita baca pelajaran hari Minggu dengan judul pidato pertempuran, seakan-akan kita berpikir apakah ini pertempuran seperti yang sekarang dialami oleh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Tetapi pada dasarnya pidato daripada Paulus, pidato pertempuran yang dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus ialah mengajak anggota jemaat, mengajak gereja untuk melawan kejahatan. Jadi pada dasarnya timbul, apa kejahatan yang terjadi? Biasanya ajaran-ajaran sesat yang masuk, ajaran palsu yang masuk, yang mengakibatkan sehingga para anggota jemaat gereja bingung dan bisa terjadi perpecahan. Nah, untuk berperang di dalam peperangan rohani dengan mendengarkan pidato pertempuran yang dituliskan oleh Paulus pada saat itu, timbul pertanyaan, apa tujuannya bagi orang-orang yang ada di Efesus ini? Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10, Efesus 6 ayat yang ke-10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Jadi di dalam peperangan rohani melawan hawa nafsu, melawan duniawi, melawan roh-roh jahat yang ada di udara dan sebagainya, mereka atau kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, dalam peperangan yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus harus memperlengkapi diri mereka dengan menggunakan senjata rohani. Nah, senjata apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Nah, dia mengambil kiasan ini seperti yang digunakan oleh orang-orang pada saat berperang, tetapi dia punya makna lebih mendalam bagi orang Kristen pada saat itu dan bagi kita semua. Apa saja yang dimaksudkan oleh Paulus dalam menggunakan senjata rohani, yaitu kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya Efesus 10 ayatnya Efesus 6 ayat 14 sampai 17 yang kita bisa lihat bahwa yaitu mengenakan pinggang berbaju siara, kasut kaki, perisai, ketopong dan pedang roh. Dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Nah, pedang, berbicara tentang pedang, apa itu pedang? Nah, kita tahu bahwa pedang itu adalah firman Tuhan. Ibrani 4 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata dua, yang menusuk dalam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita perlengkapi diri kita untuk menghadapi peperangan-peperangan duniawi rohani yang terjadi dalam hidup kita. Kira-kira seperti begitu. Pendeta Edik melanjutkan soal perang ini. Kan dikatakan di sana mengenakan seluruh perlengkapan. Ya. Seandainya kita berperang, kan itu perlengkapan yang ditunjukkan Paulus itu bagaikan dia melihat seorang prajurit dari kepala sampai kaki itu ada perlengkapannya. Ya, betul. Kalau misalnya kita ini mau berperang lalu lupa atau tidak menggunakan salah satu bagian saja, apa dampaknya? Ya, baik. Kalau kita lihat dalam Efesus 10 ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11 dia bilang bahwa
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi Paulus dia bilang itu dalam Efesus 6 ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh, berarti semua. Kalau seandainya kalau kita lupa untuk salah satu aja di antara seluruh yang dimaksudkan oleh Paulus, kalau kita lupa mengenakannya, otomatis kita belum sanggup untuk menghadapi atau kita bisa gagal dalam menghadapi peperangan-peperangan duniawi yang dimaksudkan oleh Paulus. Makanya kita harus menggunakan seluruhnya perlengkapan senjata yang digunakan. Jadi bisa kalah kita, bisa kalah kita. Bisa kalah. Nah, artinya kita harus pakai benar-benar semuanya. Ya. Dalam peperangan rohani, semua unsur yang disebutkan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 14 itu ya, harus kita gunakan semua. Ya, artinya ayat yang ke-11. Ya. Oke. Kita masuk ke pelajaran berikutnya. Di pelajaran hari Senin dengan judul menemukan kuasa di dalam Kristus. Paulus mengidentifikasi Kristus sebagai sumber kekuatan orang percaya dengan ungkapan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Sekarang pertanyaannya begini, bisa nggak saya berperang dengan menggunakan kekuatan saya? Atau orang Israel, ini pengalaman Paulus melihat sejarah bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel ini berperang dan bukan karena jumlah pasukan mereka, tetapi karena kekuatan Tuhan. Ya. Apa yang mau disampaikan Paulus dalam hal ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya Paulus ini mau mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus bahwa di dalam menghadapi peperangan duniawi, peperangan rohani, mengalahkan keinginan duniawi, keinginan daging, maka kita memerlukan kuasa dari Tuhan. Dia memperkenalkan, dia mengajarkan, dia mengingatkan bahwa kalau dengan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu mengalahkan kuasa iblis. Makanya pelajaran sini menemukan kuasa di dalam Kristus. Kata kuasa itu kalau dalam bahasa Greek adalah dynamic power, kuasa dari Allah atau kuasa dari Yesus. Makanya Paulus mengakhiri suratnya di dalam Efesus 6 itu, Efesus 6 ayat 10 dan sampai selesai itu dia mengakhiri dengan panggilan kuat untuk berperang dan menyatukan umat-umat Tuhan, menyatukan mereka secara keseluruhan dan mengumumkan kepada mereka untuk selalu memiliki satu pandangan bahwa mereka memiliki komandan yang memimpin mereka, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa kekuatan itu hanya berasal daripada Kristus, dan Kristus itu sebagai sumber kekuatan. Kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-10, dan itu juga mau mengingatkan kepada umat-umat Tuhan bahwa Tuhanlah sebagai Kristus yang terlihat di dalam peperangan kosmis yang terjadi pada saat itu. Jadi ada kuasa, ada kekuatan, pengulangan kalimat atau pengulangan kata yang digunakan oleh Paulus di dalam suratnya yaitu dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, yaitu kuasa dan kekuatan. Jadi kuasa itu dari Allah, kekuatan itu dari Allah. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat daripada iblis. Misalnya kita lihat contoh ketika Hawa yang mengandalkan dirinya sehingga dia gagal dan dia jatuh. Nah, di dalam pelajaran hari Senin juga dia dalam surat daripada Paulus ini yang menuliskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus ini, bahwa dia mau mengatakan bahwa di dalam peperangan rohani ada kealahan Tritunggalnya Allah sama-sama berperan, bekerja untuk membantu umat-umat Tuhan di dalam peperangan ini. Kita bisa lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, yaitu ketiga anggota kealahan itu yang turut bekerja terlibat dalam memperkuat mereka untuk pertempuran rohani melawan kejahatan. Nah, misalnya kita lihat Allah Bapa menyediakan senjatanya, ya habis itu ada juga Paulus mengidentifikasikan roh sebagai pribadi yang aktif yang memperkuat orang percaya dengan berdoa agar Allah menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi pada saatnya berdoa, intinya di situ ialah tetaplah berdoa. Paulus selalu menekankan dalam pelajaran sekolah sahabat yang lalu bahwa kita harus selalu berdoa
untuk dapat mengalahkan kuasa-kuasa jahat yang terjadi. Jadi ada kalimat terakhir dalam pelajaran hari Senin yang saya bacakan. Paulus ingin para pendengarnya memahami bahwa Allah Tritunggal sepenuhnya terlibat dalam memperlengkapi mereka untuk berperang melawan kuasa jahat. Baik, ini tadi disinggung satu peperangan yang sangat besar, yaitu peperangan kosmis. Tidak heran yang kita hadapi ini bukan kaleng-kaleng, ini musuh yang sangat mengerikan. Jadi kekuatan kita satu-satunya hanya ada di dalam Yesus. Itu yang ditekankan Paulus. Benar? Benar. Baik, kita lanjut ke pelajaran berikutnya di hari Selasa. Pertentangan besar dalam surat-surat Paulus. Paulus banyak merekomendasikan pengalaman-pengalaman di dalam perjanjian lama bagaimana orang Israel berperang. Lalu dikatakan di sini ada digunakan bahasa dan simbol militer, ya, di mana Paulus mengundang orang percaya untuk meniru perilaku keteladanan dan keprajuritan. Yang saya mau tekankan begini adalah, dalam pertentangan besar ini, Paulus sedang memberikan nasihat kepada kita yang hidup di akhir zaman, bahwa sumber kekuatan kita ini adalah Tuhan. Benar? Ya. Nah, apa sebenarnya urgensinya atau esensi dari surat Paulus ini kepada kita yang hidup di akhir zaman, menyangkut dengan pertentangan yang besar, kosmis? Ya. Jadi tadi sudah dibilang bahwa Paulus dia menggunakan bahasa atau simbolik militer untuk meyakinkan umat-umat Tuhan pada saat itu di dalam menghadapi pertentangan atau peperangan kosmis, yaitu pelajaran Selasa kita bisa lihat pertentangan besar dalam surat-surat Paulus. Jadi jangan salah kita mengartikan seakan-akan Paulus mengajar umat-umat Tuhan pada saat itu untuk mengangkat senjata dan berperang. Tetapi pada dasarnya Paulus sementara mengajarkan kepada umat-umat Tuhan ialah memperlengkapi diri mereka dengan mempergunakan senjata Allah, senjata rohani yaitu Alkitab, firman Tuhan dan sebagainya untuk melawan dalam menghadapi peperangan-peperangan kosmis atau dunia ini. Nah, dalam pelajaran hari Selasa ini intinya di sini adalah Paulus mau meyakinkan atau memberikan informasi melalui suratnya kepada mereka bahwa sebagaimana Yesus Kristus yang telah disalibkan, dia mengalahkan para raja, para penguasa, orang-orang yang pada saat itu yang berkuasa pada saat itu. Yesus menang di dalam penyaliban, yaitu ketika dia mati dan dia bangkit, menandakan bahwa ada kekuatan dari Tuhan yang bisa kita peroleh untuk mengalahkan peperangan kosmis ini. Jadi tema Paulus tentang peperangan kosmis ini juga merupakan bagian dari struktur di dalam penulisan buku Efesus ini. Nah, kita bisa lihat dari Mazmur 68 ayat yang ke-18 yang mana menggambarkan Kristus sebagai penakluk prajurit. Jadi intinya di sini adalah prajurit-prajurit Kristus atau umat-umat Tuhan yang ada pada saat itu dan kita sekarang ini, yang mana kita terpanggil untuk memelihara iman kita, memperlengkapi diri kita dengan senjata rohani yang kita miliki, yang Tuhan ajarkan kita melalui pelajaran-pelajaran rohani, Alkitab yang selalu kita baca dan sebagainya. Ada satu penulis yang dia mengomentari tentang surat Paulus ini yang menggunakan bahasa simbol atau metafora, menggunakan militer dalam dunia peperangan untuk orang percaya, yaitu untuk mengundang orang percaya untuk meniru perilaku dan keteladanan dan keprajuritan sebagai umat-umat Tuhan. Nah, dia bilang begini, dia bilang perang kosmik yang sudah berlangsung lama, pertempuran pasang surut antara dua pasukan yang saling berhadapan selama berabad-abad sampai seorang mengenakan konfrontasi terakhir. Jadi peperangan ini akan terjadi terus sampai saat ini. Tinggal bagaimana kita, saudara dan saya, memperlengkapi diri kita dengan menggunakan senjata rohani. Baik, jadi tetap penekanannya adalah kita harus mempersiapkan diri, memperlengkapi diri dengan seluruh perlengkapan senjata
dari Allah. Terima kasih Pendeta Edik. Kita ke Pendeta Adrian. Berdiri di medan perang kuno. Sekali lagi, Paulus menulis surat Efesus. Ia membayangkan bagaimana sejarah bangsa-bangsa kuno ketika berperang. Di sini dikatakan seorang penulis Thucydides ya mengatakan begini, bahwa kita harus memahami metafora militer Paulus dalam konteks medan perang kuno. Apakah artinya berdiri? Apakah perang masa cuma berdiri? Ya, kalau kita perang hanya berdiri, ya bisa jadi kekalahan bagi kita. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam berdiri di medan perang kuno ini, Pendeta? Baik, terima kasih. Ada satu istilah yang saya pernah dengar. Salah satu cara untuk kita bertahan adalah menyerang. Artinya apa? Kadangkala ada orang, dia mungkin dia tahan, dia di rumah, dia berdoa, dia belajar firman Tuhan, dia lakukan semua. Tetapi karena dia tidak mau keluar, dia tidak mau bersosial, dia tidak mau membagikan Injil, akhirnya dia kalah. Nah, kalah yang bagaimana ya maksudnya ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab pernah berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman Tuhan. Saya belajar firman, saya belajar semua, saya berdoa. Tapi ketika saya tidak mau bagikan firman itu, apa yang terjadi? Apakah kita kalah? Kalah, saya katakan kalah. Apa yang terjadi? Kenapa saya bilang kalah? Akhirnya kita jadi suka menghakimi orang lain. Ini salah, ini salah, ini salah. Padahal yang Tuhan mau adalah ketika saya belajar firman Tuhan yang tadi Pendeta Hendrik sudah sampaikan, bagaimana perlengkapan senjata Allah. Itulah yang harus kita gunakan kepada orang-orang di luar sana untuk memberitakan, membagikan kabar firman Tuhan. Tantangan pasti ada. Tapi ketika tantangan itu ada, maka disitulah kuasa Tuhan itu akan bekerja. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Salah satu cara untuk bertahan adalah kita harus berani keluar untuk menyerang setiap masalah, cobaan, godaan yang datang menyerang kita. Terima kasih Pendeta. Jadi menarik ya, karena Paulus menggambarkan akan peperangan bangsa kuno. Jadi mereka berhadapan, mereka langsung dorong. Jadi kalau hanya diam, malah kita akan kalah. Harus ada reaksi untuk bergerak maju. Betul kita berdiri, tetapi harus bergerak maju. Terima kasih Pendeta Edik. Kemudian di dalam pelajaran ini juga dikatakan bahwa berdiri berarti terlibat dalam pertempuran dengan penuh semangat. Apalagi ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kira-kira apa yang bisa Pendeta tambahkan dalam hal ini? Baik. Dalam pelajaran kita diberikan judul bergulat melawan kekuatan jahat. Bergulat itu dalam arti adalah ada suatu pergerakan atau ada suatu hal yang terjadi dan itu apple to apple. Artinya langsung berhadapan, langsung saling tatap muka. Ya, jadi bukan main sembunyi-sembunyi lalu kita tembakkan panah atau peluru ke sana untuk menyerang, bukan. Tapi langsung, jadi satu dengan satu melawan ya akan setiap kejahatan-kejahatan ini. Nah, berbicara tentang bergulat melawan akan kejahatan ini, maka pelajaran kita menyinggung dalam Efesus 1 ayat 21, Efesus 3 ayat 10, Efesus 6 ayat 12. Yang kita lawan adalah pemerintah. Itu berbicara apa itu? Setiap aturan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, ada aturan-aturan yang membuat kita jadi tidak bebas untuk melakukan akan setiap firman Tuhan. Lalu, kita juga melawan penguasa. Berbicara penguasa berarti berbicara tentang siapa yang memegang kuasa, siapa yang mengendalikan, dan kita melawan hal itu. Lalu kita berbicara juga di sini disinggung tentang kita melawan kekuasaan. Ya, orangnya kita sudah hadapi. Sekarang kekuasaannya, artinya powernya harus kita hadapi. Lalu melawan kerajaan. Ini melawan apa? Ada suatu kelompok-kelompok yang umat-umat orang-orang yang tidak percaya ini ingin menghancurkan akan umat-umat Tuhan. Dan semua yang tidak juga disebut. Dan tentunya kita melawan
roh-roh kuasa jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa pungkiri kuasa-kuasa kegelapan itu selalu ada di dalam apa? Lingkungan kita. Tapi Alkitab katakan jangan pernah kita apa? Takut. Harus berani melawan akan hal itu. Jadi salah satunya bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan? Bagaimana supaya kita lebih semangat? Maka kita harus selalu berjalan bersama Yesus. Amin. Kalau Yesus yang selalu menuntun saudara dan saya, yakinlah apapun masalahnya kita dapat hadapi. Ya. Terima kasih. Saya singgung lagi di hari Kamis sedikit karena di situ dikatakan begini, pendeta. Dalam pertempuran apapun tidak pernah merupakan strategi yang baik untuk meremehkan kekuatan di pihak lawan. Jadi siapapun lawan kita, Jangan pernah remeh. jangan pernah anggap remeh. Karena nyatanya, apalagi di sini dikatakan yang kita hadapi ini bukan kuasa yang tidak kelihatan. Ya. Gimana pendeta? Jadi kadangkala melawan kuasa-kuasa yang tidak terlihat ini, kita ini manusia punya keterbatasan. Ya, kita punya keterbatasan. Tapi yang kita bisa buat adalah kita serahkan itu kepada Tuhan. Jangan pernah anggap remeh. Kadangkala ada orang begini, oh saya ini kuat, saya ini hebat. bisa saya hadapi itu. Tapi disitulah sebenarnya awal kejatuhan kita. Jadi Tuhan tidak mau kita sebagai umat-umat Tuhan menganggap remeh akan dosa. Dosa itu kadang-kadang malah menjadi kawan kita. Nah ini yang bahaya ini. Dia tidak melawan kita dengan kekerasan, tapi dosa ini malah dia membuat kita menjadi kawannya. Ini yang paling berbahaya. Makanya jangan pernah menganggap remeh. Terima kasih. Siap. Bergulat melawan kekuatan jahat. Sepertinya kita sudah memasuki bagian akhir dari pelajaran sekolah sahabat kita. Mungkin sebagai closing statement atau hal yang sangat penting yang Pendeta Indik mau sampaikan, kira-kira apa, Pendeta? Baik, hal penting yang saya mau sampaikan untuk closing statement pada saat ini melalui pelajaran sekolah sahabat ini, saya ambil di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-13. Efesus 6 ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari gunakan perlengkapan senjata Allah yang kita sudah tahu melalui pelajaran sekolah sahabat. Intinya adalah penuhi hidup kita dengan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Maka firman itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kita dalam menghadapi setiap peperangan-peperangan duniawi. Terima kasih, Pendeta Indik. Pendeta Adrian mungkin bisa memberikan closing statement-nya. Saya mau baca satu ayat dalam Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, Aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Alkitab katakan kita harus sehati berdiri, sejiwa di dalam satu roh untuk melawan akan setiap kejahatan-kejahatan yang ada. Saudara, tanpa kita sadari, sebenarnya musuh yang seringkali kita hadapi bukan datang dari luar, tapi malah dari dalam itu sendiri. Artinya apa? Belum ada satu kesatuan, belum ada roh persatuan, satu jiwa. Nah, yang Tuhan mau kita lakukan adalah kita harus bersatu di dalam jemaat, di dalam gereja, saling mendukung. Dan ketika nanti ada masalah yang lebih besar datang dari luar, kita sudah siap untuk menghadapinya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pelajaran kita pada pekan ini ya. Kita menghadapi peperangan yang sangat dahsyat. Hanya Allah sumber kekuatan kita. Jangan pernah meremehkan akan kekuatan ini. Sejengkal pun, sedetik pun. Ketika kita meremehkan, kita terlena, kita akan jatuh. Marilah kita memperhatikan dengan seksama nasihat yang Efesus katakan, dengan cara menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kiranya hikmat surgawi menjadi bagian kita, dan dengan pelajaran ini iman kerohanian kita semakin diperkuat, semakin bertumbuh. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Pendeta Adrian boleh pimpin dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik,
Saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul di dalam iman kerohaniannya. Biarlah Engkau akan membantu mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka gumuli, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Amin. Berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa EJC Voice dimanapun Anda berada, tentu kita bersyukur untuk pembahasan yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih Pendeta Endi Kawela, terima kasih Pendeta Adrian Runesi. Kita akan bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin.